Yang kelima, wal sahib al hikmah maqam fil jannah yaqul Rasulullah al akram sallallahu alaihi wa alihi inna fil jannah daran la yanziluha illa nabi aw sadiq aw syahid wa in muhkam fi nafsih. Jadi salah satu menurut Rasulullah dalam kitab Mawahibur Rahmah yang menyandang sifat hikmah nanti di surga, dan pasti orang-orang yang mendapatkan maqam hikmah itu di surga hanya dimiliki para nabi, siddiqin, wasyuhada, dan yang sudah memiliki sifat kecil hikmah dalam dirinya. Selain tempat tersebut, wa ghairaha al-katsir min al-madih wal mutasfin bil hikmah, atau orang-orang yang belajar dari orang-orang yang memiliki sifat hikmah. Jadi maqam hikmah ini tidak hanya untuk dimiliki orang-orang yang memiliki maqam hikmah, tapi orang yang belajar dari orang-orang yang memiliki sifat hikmah pun ada tempatnya nanti di surga. Tempat tersebut banyak kelompok yang memuji sifat tempatnya al-hikmah. Jadi, dan itu pun nanti akan dipuji oleh para ahli surga, saling memuji mereka di antara kelompoknya, karena mereka terus-menerus mendapatkan nikmat hikmah tadi. Jadi salah satu ciri-ciri yang ada orang-orang di surga adalah orang-orang yang mengenal hikmah. Nabi, siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wal hukama, orang-orang yang mengetahui tentang hikmah atau mencapai maqamul hikmah. Yang keenam, وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار والعقاب. وقال أيضا أن الحكمة معرفة والتفقه في الدين فمن تفقه منكم فهو حكيم. Al-hikmah adalah ma'rifat imam, menjauhi dosa besar yang akan mendapatkan siksa neraka. Salah satu contohnya kata Imam Ja'far Shadiq, orang-orang yang mencapai maqam hikmah adalah dia menjauhi dosa-dosa yang besar yang akan mendapatkan siksa neraka, dan insya Allah kita semua tergolong. Al-hikmah adalah memahami agama dengan benar. Yang memahami agama dengan benar dialah pemilik hikmah. Tafsir Burhan. Jadi khairan katsira menurut Imam Ja'far As-Shadiq, barang siapa yang mendapatkan kebaikan yang baik, maka jauhilah dosa. Ini kalau kata Ayatullah Taqi Bahjat, bagaimana cara mencapai level mukmin. Banyak sahabatnya, teman-temannya, murid-muridnya yang mengatakan, gimana wahai Syekh mencapai makom sepertimu ini seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Jangan maksiat. Dari semua yang diucapkan oleh Ayatullah Taqi Bahjat, kalau kita baca biografinya, gak banyak. Jarang kali kita menemukan Ayatullah Taqi Bahjat itu di podium, di mimbar, menyampaikan kalimat-kalimat pidato yang panjang lebar. Tidak. Semua yang dikatakan dari Ayatullah Taqi Bahjat ini singkat-singkat saja. Paling panjang 5 kata, 2 kalimat, 3 kalimat. Dan sebenarnya simple memang. Jadi kalau kita ikuti dari agama yang sempurna ini, agama yang sudah bulletproof, agama Islam ini sebenarnya tidak susah untuk kita mendapatkan maqam-maqam itu. Untuk kita bisa mendapatkan maqamul hikmah, maqamul tathhir, tazkiyatun nafs, itu tidak susah, tapi menjalankannya, untuk bisa konsistennya, untuk komit terhadap suatu hal yang akan kita lakukan lah yang susah. Dan itu harus apa? Harus kita lakukan berulang-ulang. Dengan apa? Contohnya ya dengan seperti ini, dengan tafakur, dengan kajian. Sehingga kalau kita luput dari kajian-kajian, kita miss dari taklim kita, itu Anda akan lihat mulai akan ada sedikit gejolak yang timbul dari dalam diri. Itulah kenapa pentingnya untuk kita terus mengkaji ilmu-ilmu Ahlul Bait atau ngaji. Ya, cirinya syimir itu yang kita sering bahas. Jadi kata Imam Ja'far Shadiq, menjauhi dosa besar.
Itu salah satu ciri tipikal orang yang mendapatkan maqamul hikmah. Yang ketujuh, yang terakhir, makna dari hikmah menurut Imam Baqir alaihissalam. Wa qala Imam Baqir alaihissalam, ta'atillah wa ma'rifatil imam. Wa umuman kullu hadhihi al-umur al-madhkura ala ikhtilafiha min ta'atillah wa ma'rifatil imam wal tafaqahu fid din wa ijtinab al-kaba'ir ma'na al-hikmah wa mu'adiyatu ilaih. Singkatnya menurut Imam Baqir alaihissalam, untuk bisa mendapatkan maqamul hikmah, jangan jauh-jauh dari ma'rifat, dari taatillah, dari taat kepada Allah. Anda ingin mencapaikan maqam hikmah, tidak susah. Cukup taatlah kepada Allah dan dekatlah dengan imam-imam kalian. Maka Anda akan mendapatkan banyak hal yang akan kita bisa implikasikan dalam diri kita. Jadi kalau tadi kita melihat sebelum kajian kita mengetahui hikmah itu hanya sekedar kebijaksanaan atau sebab dari sebuah ujian, cobaan, selalu kita ngomongkan, oh ada hikmahnya. Atau mungkin ada satu ayat yang juga berkenaan dengan hikmah, yaitu ayat tentang dakwah, ud'u, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau engkau ingin berdakwah fi sabili rabbik, ud'u ila sabili, ajaklah saudara kalian, teman kalian semua. Ini ajaran Allah ini, jangan kalian ngomong dengan bil haq, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan hak, tapi bil hikmah. Sebuah hikmah, kebijaksanaan dari orang-orang terdahulu, dari nabi-nabi, dari imam-imam, dari satu hal yang memang bisa kita terapkan ke dalam diri kita. Sehingga hikmah tadi kalau kita dapatkan, kita telurkan, kita ketahui apa saja maknanya hikmah tadi ini, kita ambil masukkan dalam hati kita, beres. Sebenarnya faqad utiya khairan katsira, dan menjadi manusia yang mendapatkan makom yang paling tinggi menurut Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Baru kemudian kita masuk ke 12 cara mendapatkan al-hikmah. Setelah kita mengetahui hikmah ini ada 7 macam maknanya dari Rasulullah, Imam Ali, Imam Ja'far, Imam Shadiq, 12 cara untuk menjadi orang yang hakim menurut Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Tetap jadi satu khutbah yang panjang ini sebenarnya saya nukil. Yaitu yang pertama menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ma'rifatullah. Inna ma'rifatullah ta'tabiru ahammul ghayat lil wusul ila al hikmah wa hiya min alamatil hikmah wa ahammul ahdaf. Yaqul Imam Ali alaihi salam, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala a'lal ma'arif. Jadi untuk kita mengetahui ma'rifatullah dengan apa? Banyak kita selalu singgung ma'rifah. Ini apa sebenarnya? Ma'rifat ini sejauh apa bisa kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejauh apa kita bisa kenal Maha Agung? Allah Maha Agung, Tuhan, setiap makhluk. Yaitu bagaimana kita berpedoman pada suatu zat, pada suatu Tuhan yang benar-benar tidak ada duanya. Jadi keesaan tauhidullah nadarati allati asyarana ilaiha, katanya Amirul Mukminin, puncak pengetahuan inilah yang dinamakan buahnya ilmu. Sehingga
Kalau kita memahami tauhidullah hanya ada di puncak keesaan Allah, maka keesaan itu kalau kita dapatkan lagi nilai-nilainya, warafnya lagi, sampai bawahnya lagi, tidak mampu kita punya. Tidak ada satupun yang bisa memahami Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Ahlul Bait, Rasulullah, dan lau kushifal ghata masdattu yaqinan. Kalau dibuka sudah tidak bertambah keyakinan. Itulah kenapa doa zamanul ghibah itu penting. Jadi kita harus memiliki hujjah kemudian Rasul, baru kemudian kita tauhidullah. Ma'rifatullah tidak bisa kita capai hanya karena kita lewat sholat saja. Sholat itu adalah tawassul, silah, adalah perantara, media kita untuk ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa saja yang ada di dalam sholat? Sholat, kalau kita berada di dalam jamaah atau makmum, imamnya tidak baca sholawat, batal. Seluruh sholatnya ini batal. Perwujudan sholat, inti dari sholat adalah sholawat. Bagaimana setiap sholawatnya? Kalau salah, Allahumma sholli ala Muhammad, gak pakai wa ali Muhammad, batal sholatnya. Ditambahin Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, terus ditambah lagi, itu pun batal. Bagaimana memaknai sholat dengan sholawat? Itu adalah 1 dari 10 makna sholat. Kita maknai sholat dengan puasa, kita maknai sholat dengan Asyura, kita maknai sholat dengan zakat, kita maknai sholat dengan haji. Seluruh tilka asyaratun kamilah yang pernah kita bahas sebelumnya tentang sholat adalah perwujudan kita, media kita untuk ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu tentang sholat, ma'rifatullah Anda cukup. Bagaimana kita mengesahkan Tuhan, bagaimana mendapatkan takwil sholat. Sebenarnya ketika kita sedang sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang kita memaknai bagaimana Allah membanggakan setiap makhluk yang sholat. Ucapan kita dalam Al-Fatihah, dalam pertama kita Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, Allah membanggakan, mendudukkan setiap malaikat. Lihatlah wahai para malaikat Allah, kalian dulu bertanya-tanya kenapa? Ya Allah, Engkau menciptakan manusia pada tasfiqud dima, wa nahnu nuqaddisu wa nahnu nuhamdiku wa nuqaddisu. Kita telah memuji dan mensucikan Engkau. Tidak cukupkah? Inilah kusebabkan kuciptakan manusia ini karena ini. Lihatlah para malaikat, dibanggakan setiap makhluk-makhluk Allah yang bernama manusia ini di hadapan setiap malaikat. Ma'rifatullah yang utama adalah ibadah kita, sholat kita. Dalam sholat ada 10 makna sholat. Fahami mengenai ma'rifatullah, fahami mengenai sholat kita adalah sebuah upaya linear kita untuk mendapatkan hikmah. Maqam yang pertama, cara mendapatkan al-hikmah adalah dengan ma'rifatullah. Apakah nanti kemudian dibahas dalam ilmu irfan, dalam ilmu-ilmu filsafat, dalam ilmu-ilmu logika? Tentu, tapi utamanya menurut Ayatullah Taqi Bahjat, para ulama mencapai maqam hikmah dengan ma'rifatullah, dengan syariat yang kita lakukan adalah jangan maksiat. Dengan Anda tidak maksiat, bukan hanya Anda dengan diam saja tanpa ibadah adalah maksiat. Jadi perlu ketika kita dilarang untuk maksiat, maka implikasi dilarang maksiat adalah taatillah. Yang kedua, cara mendapatkan al-hikmah, yang pertama tadi ma'rifat, yang kedua adalah khasyatillah, yaitu takut kepada Allah.
Wahia da'amatul kubra fi masiratil insan nahwul hikmah bi anna yakunu tahta wasi'il khawf wa taqwa min Allah. Lidzalik yaqul Imam Ali bin Husain alaihi salam ra'sul hikmah makhafatillah. Kepala puncak dari orang yang ingin mendapatkan hikmah adalah khasyatillah atau makhafatillah, takut kepada Allah. Bagaimana setiap manusia ini diharuskan untuk takut, dalam saat yang sama kita harus cinta kepada yang kita takuti. Bagaimana perwujudan taat dan takwa ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang takut. Karena kalau kita tidak memiliki takut, apakah kita saat ini sudah memiliki takut? Kita tanya kepada diri kita sendiri. Sudah takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dilihat dari mana indikator kita takut kepada Allah adalah dengan perbuatan maksiat yang masih kita lakukan. Takut ini ada levelnya, ada tahapannya. Bagaimana khasyatillah tadi ini, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menghindari semua maksiat-maksiat kepada Allah. Logika yang sederhana. Bagaimana setiap manusia ini memiliki waspada, takut kepada Allah ini tidak hanya kita diucap, tidak hanya dalam kita berbuat, tapi harus terus. Apa makna waspada itu? Kita mawas diri. Tidak boleh kita terlalu takut. Nah, kita kemarin sempat membahas tentang hope and fear, takut dan harap. Terlalu takut dalam satu hal, was-was. Sebenarnya bukan salah. Terlalu takut tidak diimbangi dengan rasa harap, terlalu cemas, terlalu terbawa suasana, akhirnya was-was dan ragu itu masuk. Sehingga yakin jauh dari yakin bahaya. Taqtuli syak bil yakin. Harus kita yakin akan suatu hal. Jadi indikator setiap manusia, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, itu pun juga menjadi indikator orang-orang yang hakim, orang-orang yang menyentuh maqamul hikmah. Bagaimana tahu kita, oh gasnya ini sekuat apa, remnya sekuat apa, itu adalah dengan kita melihat sholat dan takutnya diri kita untuk meninggalkan sholat. Nah, jadi implikasinya masih berhubungan. Setiap kita yang masih, dan kita tidak mungkin tidak takut kepada Allah, tidak takut kita tidak sholat. Ada yang tidak sholat 2 minggu, 1 bulan sini hampir nggak ada. Kita minimal kita lakukan sholat 5 waktu masih kita lakukan. Tapi level-level itu bisa ditambah, bisa. Bagaimana cara kita terus-menerus menambah level yakin kita dengan takwa kepada Allah, dengan takut kepada Allah. Makhafatillah ra'sul hikmah, puncak dari hikmah. Yang kedua setelah ma'rifatullah adalah khasyatillah.